Jangankan kita yang masih selalu berdampingan dengan dosa-dosa, Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani pun pernah ditipu di alam gaib oleh makhluk yang mengaku Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Syekh Jati Channel. Pada kesempatan kali ini saya berusaha menjawab pertanyaan dari sahabat Syekh Jati atas nama akun Joko Edi. Pertanyaan tersebut diajukan dalam video Syekh Jati yang berjudul Raga Sukma dan jenisnya. Dari pertanyaan tersebut cukup buat saya mengerti dan dari banyak pengalaman spiritual yang saya alami dengan jiwa orang-orang yang telah wafat. Singkat cerita, 2 poin saja yang saya alami. Yang pertama adalah saya nyata dalam alam mimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal, berbicara mengabarkan tentang keadaan di alamnya. Yang kedua, istri dari sahabat saya datang. Antara tidur dan tidak, beliau menyampaikan risalahnya. Bilangin sama suami, saya minta maaf. Pertanyaan saya Jati Channel, apakah yang saya alami tidak termasuk berkomunikasi dengan ruh orang yang sudah meninggal? Karena pembahasan di video dikatakan tidak mungkin orang yang sudah meninggal bisa berinteraksi dengan yang hidup, karena sudah tidak ada hubungannya dengan dunia. Pada pertanyaan di atas, apa yang dialami tidak termasuk berkomunikasi dengan ruh orang yang sudah meninggal? Menurut aku sih tidak. Di dalam salah satu konsep penciptaan alam manusia diterangkan sewaktu Tuhan berkenan mewujudkan sifatnya yang dinamakan Adam, yang berasal dari 4 perkara. Dari sabda Tuhan, sesungguhnya aku menciptakan Adam berasal dari 4 macam unsur: anasir api, anasir udara, anasir air, dan anasir tanah, yang menjadi perwujudan sifatku. Kemudian aku memasuki 5 macam mudah: nur, ruh, rasa, nafsu, dan budi, yang menjadi penutup wajahku yang maha suci. Para sahabat semua, jadi manusia memiliki kelengkapan jiwa dan raga. Badan kasar yang lengkap dengan panca inderanya, dan juga badan halus yang lengkap dengan perangkatnya. Di situ sudah dijelaskan sedikit poin-poinnya yang paling penting, yaitu nur, ruh, rasa, dan nafsu, serta budi. Kelima poin tersebut adalah kelengkapan dari diri pribadi manusia. Tetapi di sini bukankah selain itu semua, selain nur, ruh, rasa, nafsu, budi, bukankah ada sukma, ada nurani, ada akal, dan lain sebagainya? Jadi masih banyak lagi dari kelima poin dasar tersebut yang pecah menjadi kesempurnaan diri manusia. Seperti contoh nafsu. Di dalam salah satu video sudah pernah aku share kesempurnaan nafsu dalam judul Nafsu Terdekat dengan Allah. Di situ nafsu pecah menjadi 7 tingkat nafsu. Ada rasa juga begitu, ruh juga lebih banyak lagi, dan lebih tiada mampu kita bahas untuk ruh tersebut. Budi juga begitu. Keadaan jiwa manusia dibungkus oleh akal dan budi, sedangkan keadaan raga manusia dibungkus oleh hawa nafsu. Setelah sampai kepada kematian, maka sukma dan jiwa adalah ke alam kubur, atau bahkan bisa kembali ke alam ruh jika mereka sempurna. Sedangkan hawa nafsu jika tidak bisa sempurna, maka akan tertinggal di alam kubur tersebut. Jadi terkadang ada penampakan di sebuah makom. Jadi jika ada orang yang barusan meninggal, kemudian sampai 7 hari ada yang penampakan atau apa itu, orang-orang yang mampu melihat seperti itu adalah sisi jisim halus manusia yang tidak sempurna. Jadi jika nafsu tidak sempurna, maka itu adalah nafsu. Ataupun jika itu ilmu yang tidak sempurna,
maka itu adalah ilmu sebagainya. Dan ini ada 7 tingkat yang harus disempurnakan. Dari ketujuhnya tersebut sudah pernah kami share dalam 7 tingkat sukma. Dari 7 tingkat sukma tersebut, jika sudah mampu kita sempurnakan, maka akan kembali ke alam asalnya. Badan halus yang tidak mampu sempurna seperti nafsu, ilmu, dan yang lain. Jadi nafsu ini memiliki 7 tingkat ya. Dari ke-7 tingkatnya itu tersertai ruh, kemudian ilmu juga nanti ada banyak. Semuanya memiliki eksistensi ruh. Kemudian rasa, budi, semua pecah menjadi beberapa bagian. Rata-rata 7. Ini pun memiliki ruh semua di situ. Ada eksistensi ruh di dalamnya semuanya. Jadi mohon maaf untuk sahabat sejati atas nama Joko Edi, jika Anda di situ bertanya apakah itu tidak termasuk berkomunikasi dengan ruh orang yang meninggal, menurut saya tidak. Ruh adalah urusan Allah, bukan urusan kita. Bahkan aku sendiri sampai saat ini belum mampu berkomunikasi dengan ruh aku sendiri. Mungkin jika berkomunikasi dengan hati, dengan sukma, dengan budi, dengan rasa, mungkin kadangkala pernah sih, meskipun belum begitu sering karena memang bukan pakarnya. Tapi untuk berkomunikasi dengan ruh sampai saat ini aku belum pernah. Ini karena ruh adalah urusan Allah. Jadi sedalam apapun renunganku terhadap kehidupan dan spiritual, menurut aku masih jauh untuk mampu berkomunikasi dengan ruh, karena ruh itu sendiri tidak mampu terbahaskan. Jadi bagaimana aku bisa mengatakan bahwa ini adalah ruh yang berkomunikasi dengan aku? Jadi selain ruh, ada bagian-bagian dari tubuh manusia, jisim halus manusia yang mampu berkomunikasi dengan kita, dan kita tidak mengetahui itu. Kita hanya mengetahui bahwa itu mereka adalah ruh seperti itu saja. Padahal di situ banyak sekali bagian-bagian. Ada budi, nafsu, ruh, rasa, nur, jiwa, ada nyawa, ada sukma. Dan kesemuanya itu harus sempurna pada saat manusia meninggal dunia. Nafsu yang tidak dipenuhi oleh akal dan budi, dan nafsu tersebut cenderung untuk menuruti ego, maka ini pun akan menjadikan nafsu tersebut tidak sempurna sampai di akhir hayat manusia. Maka wujud jasad halus dari nafsu tersebut ada yang bisa berkomunikasi dengan manusia, ada pula yang tidak bisa berkomunikasi dengan manusia. Tapi itu bukanlah ruh, itu adalah nafsu. Kemudian untuk nafsu tersebut yang masih tertinggal di dunia, supaya bisa berkomunikasi dengan manusia, adalah mereka yang memiliki keahlian khusus. Sama seperti manusia yang ingin menguasai mata batin, sama seperti manusia yang ingin berkomunikasi dengan dunia-dunia gaib seperti itu, harus melalui pelatihan. Jadi tidak semua nafsu badan halus manusia yang sudah meninggal mampu berkomunikasi dengan kita. Mungkin ini mampu membuka wawasan kita ya, bahwa tidak semua penampakan itu adalah ruh. Jika ini memang benar nafsu yang tampak oleh kita, mungkin itu bisa menjadi sebuah perantara kita untuk berkomunikasi dengan mereka. Tapi mohon maaf sebelumnya, semua ini tergantung akurasi penglihatan batin kita. Benarkah mata batin kita cukup akurat, cukup tajam, cukup sempurna untuk melihat itu? Jika memang sudah, alhamdulillah. Tapi jika memang belum, maka di alam astral banyak sekali makhluk seperti mungkin jin dan yang lain yang berbadan halus tersebut mampu masuk ke dimensi kita, menyerupai orang
yang ada di dalam mimpi atau di dalam pandangan kita sebagai orang yang sudah meninggal dan memberikan pesan. Mohon maaf sebelumnya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga pernah mengalami penipuan di alam batin, dan mohon maaf sebelumnya, jangankan kita yang masih selalu berdampingan dengan dosa-dosa di sehari-hari ini, Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani pun pernah ditipu di alam gaib oleh makhluk yang mengaku Tuhan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.